Saat aku membuka pintu, tiba-tiba saja, apa yang aku nantikan sepertinya tidak terwujud. Lorong di lantai 3 itu tetap sunyi, tanpa satupun manusia seperti diriku. Namun yang lebih mengejutkan adalah, apa yang aku lihat tepat di depan mataku. Di depan unit 33, berdiri seorang gadis muda yang menatapku dengan pandangan tajam. Tubuhnya sangat kurus hingga tulang-tulangnya terlihat jelas, tersembunyi di balik kulitnya yang pucat menghitam. Rambut panjangnya yang bergelombang dan berantakan, hingga menyamarkan sebagian wajahnya. Perkenalkan, aku Rian. Aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang masih menghantuiku hingga saat ini. Mengenai sebuah rumah susun yang pernah aku tempati saat pertama kali bekerja di Jakarta. Di sana, terdapat satu lantai yang kosong, dan hanya aku yang menetap di tengah misteri yang menyelubungi tempat itu. Semua bermula tak lama setelah aku lulus kuliah. Sebulan kemudian, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan startup di Jakarta. Seperti halnya orang lain yang mulai merintis karir di kota besar, kondisi keuangan yang pas-pasan, dan gaji awal yang tidak seberapa membuatku harus mencari tempat tinggal yang terjangkau. Awalnya aku mencari kos dekat kantor, namun biayanya terlalu tinggi. Aku pun beralih ke daerah pinggiran, tapi jarak yang jauh dan kemacetan membuatku menolak pilihan tersebut. Hingga akhirnya, aku menemukan sebuah postingan di media sosial mengenai penyewaan unit di salah satu sudut kota. Setelah aku periksa, ternyata perjalanan ke kantor hanya membutuhkan 1 kali naik kendaraan umum. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghubungi pemiliknya. Entah mengapa, aku tidak sempat memeriksa unit tersebut terlebih dahulu. Mungkin aku tergiur oleh harga yang lebih murah dibandingkan kos di sekitar kantor. Aku langsung menyetujui penyewaan unit itu. Lagi pula aku sudah merasa malu harus menginap di kantor selama beberapa hari, sehingga tawaran harga yang pas langsung membuatku setuju. Tak lama kemudian, aku berangkat menuju lokasi yang terletak di sebuah rumah susun tua. Sesampainya di sana, suasana di sekitar tampak ramai. Sebelumnya aku pernah menerima foto unit tersebut, sebuah ruangan kecil sederhana, yang menurutku cukup layak untuk dihuni. Di sana aku bertemu dengan Pak Dirman, pemilik unit tersebut. Seorang pria parubaya dengan jaket kuning lusuh, dan wajah yang tampak letih. Begitu melihatku, dia segera mendekat dan menyapa. "Mas Rian ya?" "Iya Pak," jawabku. Setelah itu, dia mengonfirmasi bahwa dirinya adalah pemilik unit, dan kemudian merogoh saku jaketnya. Dia menyerahkan sebuah kunci, dengan gantungan bertuliskan nomor 32. Aku menerima kunci itu, meskipun ada keanehan dalam sikapnya. Namun, dia tidak mengajakku melihat unit yang akan aku sewa, sehingga aku bertanya dengan pelan, "Apakah Bapak akan mengantarku ke unitnya?" Wajahnya berubah, dia langsung terdiam, bahkan melangkah mundur sejenak, lalu berkata, "Sepertinya Mas Rian sudah tahu lokasinya. Naik saja ke lantai 3 dan cari nomor 32 di sana. Maaf saya harus kembali bekerja." Aku terdiam sejenak. Sebelum aku sempat menanggapi, Pak Dirman segera menepuk pundakku dan memberitahuku bahwa ia harus pergi, karena ada orderan masuk melalui HP-nya. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, dan segera memasuki rumah susun itu, meninggalkan Pak Dirman yang sibuk menyalakan motor. Begitu memasuki rumah susun, aku melihat suasana yang ramai di lantai 1. Banyak orang berdagang di unit-unit yang diubah menyerupai kios, dan berjejer sepanjang lorong, menciptakan keramaian. Di lantai 2, banyak orang memenuhi unit, diselingi tawa anak-anak, suara televisi yang terdengar kencang, dan bisikan para ibu yang memasak di dapur. Namun, begitu aku menaiki tangga ke lantai 3, keramaian itu menghilang. Lantai 3 tampak sepi dan sunyi, berbeda jauh dengan lantai 1 dan 2. Lorong yang panjang dan sempit itu dihiasi dinding kusam dengan noda hitam di beberapa bagian. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya kuning redup, berkedip seakan hampir padam. Pintu-pintu yang tertutup rapat, seolah menyembunyikan kehampaan di baliknya.
Tak terdengar suara apapun di sana. Bahkan tak ada keset atau alas kaki di depan pintu, seolah tidak ada penghuninya. Aku hanya berpikir bahwa penghuni di lantai 3 adalah pekerja sepertiku. Mungkin itulah sebabnya lantai ini sepi, ucapku dalam hati. Aku pun mulai mencari unit 32. Saat beberapa langkah aku berjalan, aku merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali aku berhenti dan menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun di lorong itu. Ah, mungkin hanya perasaanku saja, bisikku, mencoba menenangkan diri di tempat baru ini. Unit 32 terletak di ujung lorong, tepat di depan nomor 33. Tampilan unit 32 berbeda dari yang lain. Pintunya baru diganti, dicat warna putih dengan sedikit noda hitam sisa dari cat lama, membuatnya tampak lebih segar. Sedangkan unit 33 yang berada tepat di depanku, tampak kumuh. Pintunya rusak dan lampu depannya mati. Sepertinya unit itu sudah lama tidak dihuni, karena kondisinya memang tidak layak untuk ditinggali. Aku pun memasukkan kunci yang diberikan Pak Dirman, dan perlahan memutarnya. Pintu pun terbuka, dengan suara derit panjang yang mengganggu kesunyian lantai 3. Begitu pintu itu terbuka, hawa dingin langsung menyergapku. Ruangan di dalam tampak seperti telah lama ditinggalkan. Begitu aku melangkah masuk, aroma lembab bercampur bau kayu lapuk langsung menyambutku. Aku bergegas menuju jendela dan membuka hordeng, membiarkan sinar matahari masuk, untuk menghangatkan ruangan yang dingin itu. Unit 32, terdiri atas ruang utama yang terhubung dengan dapur kecil, satu kamar tidur, dan kamar mandi yang sempit. Dinding kamar mandi dipenuhi bercak hitam, dan noda air yang sudah mengering. Lantai unit ini dilapisi keramik putih yang tampak kusam, dengan beberapa retakan yang memperlihatkan beton di bawahnya. Barang-barang di dalamnya tampak sudah lama tidak digunakan, terutama sprei dan penutup bantal yang dipenuhi debu. Aku tidak mengeluh dengan keadaan ini, mengingat aku menyewa unit tersebut dengan harga yang murah, sehingga aku bisa menerima kondisi seperti itu. Butuh beberapa jam untuk membuat unit ini sedikit lebih nyaman untuk ditempati. Namun, aku baru menyadari bahwa lantai 3 ini benar-benar sunyi. Tak terdengar suara apapun, kecuali bunyi dari unitku sendiri. Tawa anak-anak dari lantai 2 bahkan tidak terdengar. Dan setiap kali aku membuka pintu, rasanya ada sesuatu yang mengintai di lorong yang kosong itu. Aku pun memilih untuk menutup pintu dengan rapat, dan akhirnya beristirahat sejenak. Karena kelelahan aku pun tertidur. Tak lama kemudian, aku terbangun di tengah malam karena perutku yang keroncongan. Aku melihat jam, dan mendapati waktu sudah pukul 1 malam. Rasa lapar yang tak tertahankan mendorongku untuk bangkit, dan mengambil tas yang kusimpan di sudut ruangan. Di dalam tas itu, aku mengeluarkan kompor portabel, serta beberapa bungkus mie instan. Suara kompor yang menyala sedikit mengurangi keheningan mencekam di lantai 3. Wajar saja karena para penghuni mungkin sudah tertidur. Tak lama kemudian, air mendidih dan asap mulai memenuhi ruangan. Aku memasukkan mie instan ke dalam panci dan memasaknya. Melihat keluar melalui jendela yang masih terbuka, aku hanya melihat deretan kendaraan para penghuni lain. Aroma gurih mie instan segera memenuhi ruangan kecil itu. Aku pun duduk di lantai, lalu mulai makan, dan merasakan kehangatan kuah yang mengalir ke tenggorokanku, yang perlahan mengusir rasa dingin, dan membuat tubuhku hangat. Namun tiba-tiba saja, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari lorong. Aku langsung berhenti makan dan menoleh ke arah pintu yang tertutup rapat. Suara itu awalnya terdengar samar, seakan berasal dari ujung lorong dekat tangga. Namun setiap langkahnya semakin jelas. Perasaan aneh menyelimuti diriku. Aku berpikir mungkin itu penghuni lain yang baru pulang. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu unitku. Aku semakin terdiam. Jantungku berdebar kencang di keheningan malam, yang membuat setiap suara terdengar menakutkan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan dari arah pintu. Hal itu membuatku terkejut, karena tidak mungkin ada tamu di tengah malam. Apalagi aku belum memberitahu siapapun tentang tempat ini. Beberapa kali pintu diketuk, dan di antara ketukan itu terdengar suara anak kecil yang berbisik samar.
Suara itu begitu halus namun jelas, membuatku langsung merasakan ketakutan yang mencekam. Aku membeku, hanya bisa menatap pintu yang tertutup sambil bertanya pelan, "Siapa di sana?" Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu penghuni lain yang ingin datang menyapa. Namun, tiba-tiba suasana di lorong mendadak hening. Tak ada lagi suara ketukan ataupun bisikan. Karena penasaran, aku pun berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu, untuk memastikan siapa yang telah mengetuknya di tengah malam. Saat aku mendekat dan hendak membuka pintu, aku kembali mendengar suara langkah kaki yang kini terdengar menjauh, seolah seseorang berjalan kembali ke lorong. Suara itu sangat jelas, sampai akhirnya menghilang, dan keheningan pun kembali. Aku hanya berdiri di situ, tanganku mulai gemetar, dengan perasaan bingung dan takut bercampur menjadi satu. Namun rasa penasaranku terus memaksaku untuk bergerak. Aku ingin tahu siapa yang mengetuk pintu dan menyapaku tadi. Karena rasa ingin tahu itu, aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Saat kuintip lorong itu tampak sunyi seperti sebelumnya. Tak terlihat jejak seseorang yang menuju unitku. Yang kulihat hanyalah lampu neon yang menyala dan berkedip di sepanjang lorong, serta hembusan angin malam yang dingin dari arah tangga, hingga membuatku semakin takut. Aku memalingkan pandanganku ke kiri dan kanan, namun yang ada hanyalah kegelapan. Tak lama kemudian, aku menutup pintu lagi. Namun, tepat setelah pintuku tertutup, terdengar bunyi klik, seolah ada seseorang yang sedang mengunci pintu kamar. Bunyi itu berasal dari unit 33 di depanku. Sebuah unit dengan tembok menghitam dan tampak tak terurus, berbeda dengan unit lain di lantai ini. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala berat. Kejadian semalam terasa seperti mimpi, meskipun ketika aku membuka mata dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Semua yang terjadi semalam perlahan terlupakan. Aku pun segera bangkit dari kasur, dan menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan menyikat gigi, tanpa sempat mandi karena aku sudah terlambat bekerja. Aku dengan cepat mengenakan kemeja yang sudah kusiapkan, mengemas tas lalu segera keluar, dan berlari menyusuri lorong menuju ke lantai 1. Lorong di lantai 3 masih terasa sepi seperti biasa. Entah memang hanya aku atau penghuni lain sudah berangkat bekerja. Namun, aku tak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Meskipun perasaan aneh dari kejadian semalam masih menghantui, aku pun turun ke lantai 2 dan lantai 1. Suasana rumah susun yang tadi tampak ramai kini berubah lengang. Mungkin di jam seperti ini, para penghuni lain sudah kembali ke rutinitas masing-masing. Terlihat beberapa pintu di lantai 2 terbuka sedikit, sementara lantai 1 masih ramai dengan aroma masakan. Aku hanya melintas cepat karena harus segera pergi. Sesampainya di jalan raya, aku langsung mencari kendaraan umum yang melintas. Beruntungnya sudah ada Metro Mini yang menunggu, sehingga aku tak perlu menunggu lama. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku berusaha melupakan kejadian semalam, dengan mengalihkannya pada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8.30 malam, ketika aku selesai bekerja. Aku menggerutu sepanjang perjalanan menuju halte, merasa kelelahan karena pekerjaan hari itu begitu banyak. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri, karena terlalu berambisi menyelesaikan pekerjaan hari ini, sehingga akhirnya pulang larut malam. Untungnya, ada Metro Mini yang masih beroperasi pada jam tersebut. Saat Metro Mini berhenti di halte, aku duduk di bangku paling belakang dekat jendela, menatap kosong keluar sambil melihat keindahan kota Jakarta. Setengah jam kemudian, aku tiba di rumah susun. Saat turun, aku merasakan perbedaan suasana di malam hari. Rumah susun itu tampak jauh lebih sepi dibandingkan pagi hari. Hampir semua penghuni sudah kembali ke unitnya masing-masing. Hanya beberapa warung di lantai 1 yang masih buka, sementara yang lainnya tampak tutup dan kosong. Saat aku naik ke lantai 2, lorongnya nampak sunyi dengan beberapa pintu yang masih terbuka. Terdengar obrolan samar yang masih beraktivitas di dalamnya. Namun, ketika aku melangkah ke lantai 3, suasananya berubah drastis. Keheningan di sini begitu pekat. Tidak ada suara, pintu pun semua tertutup, dan seolah kehidupan menghilang, tersisa hanya cahaya redup dari lampu neon. Aku menahan napas sejenak,
mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Berusaha berpikir positif, aku meyakinkan diri bahwa tak perlu merasa takut. Lalu aku berjalan cepat dan membuka kunci pintu dengan agak terburu-buru. Dalam sekejap, aku sempat melirik ke unit nomor 33. Seperti biasanya, di sana gelap dan tampak tak berpenghuni, sehingga aku memalingkan wajah dan segera masuk ke dalam, kemudian menutup pintu. Aku lantas menyalakan lampu di ruang utama dan menuju ke dapur untuk menyiapkan peralatan makan. Malam itu aku kembali memasak mie instan dengan tambahan telur rebus yang tadi kubeli di warung. Sambil menunggu air mendidih, aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di depan cermin aku membuka peralatanku dan mengeluarkan pembersih muka, lalu mulai membersihkan diri sebelum melanjutkan sisa malam. Namun saat aku berdiri tepat di depan cermin, terasa seolah ada sesuatu yang tak biasa. Wajahku tampak lebih pucat dari biasanya. Apakah ini akibat kelelahan karena bekerja hingga larut malam? Atau mungkinkah pantulan cermin yang samar membuatku terlihat lebih pucat? Saat aku merenungkannya, tiba-tiba aku melihat sesuatu bergerak di sudut kiri atas cermin, seperti bayangan seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Tanpa berpikir panjang aku langsung menoleh dengan cepat. Namun tak ada siapapun. Aku segera berlari keluar dari kamar mandi untuk mencari tahu apa yang baru saja kulihat. Namun seluruh ruangan terlihat kosong. Sambil mematikan api di atas kompor, aku memeriksa setiap sudut ruangan. Aku hanya bisa terdiam, berusaha meyakinkan diriku bahwa bayangan itu hanyalah pantulan sesuatu yang ada di kamar mandi. Meskipun dalam hati aku tahu, tidak ada benda yang bisa menciptakan bayangan seperti manusia. Awalnya aku ingin melanjutkan mandi, namun aku memutuskan untuk membatalkan niat itu dan menutupi cermin dengan handuk. Tepat ketika handuk menutupi cermin, terdengar suara lembut seperti desahan dari luar. Seolah seseorang mendekat ke arah pintu dan berbicara kepadaku. Suara itu membuatku terpaku dan teringat kembali pada kejadian malam sebelumnya yang sempat terlupakan, namun kini kembali meneror pikiranku. Saat itu tubuhku terasa lumpuh. Handuk yang awalnya menutupi cermin tiba-tiba saja terjatuh ke lantai, sehingga aku kembali melihat pantulan diriku yang ketakutan. Namun yang lebih menakutkan adalah adanya sosok lain yang muncul di belakangku. Sosok itu tampak lebih jelas dari sebelumnya, hingga aku bisa melihat wajahnya. Nampak seorang gadis muda dengan rambut panjang berada di sisi kiri bahuku. Sosok itu hanya berdiri, sebagian wajahnya terselubungi rambut panjang, dan wajahnya tampak gelap sehingga sulit dikenali. Meskipun aku tahu bahwa dia seorang wanita, hal itu membuatku mundur beberapa langkah. Lututku gemetar dan nafasku tersendat. Aku berusaha memahami apa yang terjadi, namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara lagi. Dan kali ini lebih keras, berasal dari pintu yang terkunci rapat. 3 ketukan terdengar di pintu depan, membuatku lumpuh di ruang tengah. Aku terus bergantian memandangi pintu dan cermin di kamar mandi. Dan tak lama ketukan itu kembali terdengar, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Di samping ketukan itu, terdengar pula suara orang lain, seolah lorong lantai 3 dipenuhi kehidupan. Suara itu seperti orang berjalan bolak-balik, seakan mereka tertawa, dan sesekali terdengar ketukan lembut pada dinding unit di luar. Meski suara-suara itu seakan meredam ketukan di unitku, jantungku malah berdegup kencang. Seolah ada sesuatu yang membuatku semakin takut di tengah keramaian suara tersebut. Aku merasa begitu ketakutan di ruangan ini, sehingga suara-suara di lorong tak mampu menenangkan diriku. Sebelum sempat kulihat apa yang terjadi di lorong, aku mulai menggerakkan tubuhku dengan perlahan. Aku segera menutup pintu kamar mandi dan berlari menuju pintu depan, berharap bisa bertemu dengan orang lain. Dengan cepat aku membuka pintu depan untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar. Namun seketika itu, apa yang kucari tidak terjadi. Lorong tampak kosong seperti biasa. Tak ada orang lain di lantai 3. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan muncul tepat di depan mataku. Di depan unit 33, berdiri seorang perempuan muda yang menatapku tajam. Tubuhnya sangat kurus, sehingga tulangnya menonjol di balik kulitnya yang pucat dan gelap. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah,
Namun yang paling mencolok adalah kondisi tubuhnya. Kulitnya tampak hangus dan menghitam seperti terbakar, sementara pakaiannya robek dan penuh dengan bekas luka bakar. Tubuhnya dipenuhi luka, tampak jelas dari balik pakaian dan celananya yang sobek di beberapa bagian. Anak itu hanya berdiri diam, menatapku dengan tatapan kosong. Perlahan bibirnya melengkung membentuk senyuman menyeramkan, sebelum akhirnya dia kembali berbicara. Suaranya terdengar serak, sama seperti suara yang beberapa hari ini terus aku dengar. Terima kasih sudah menemaniku di lantai ini. Sekarang aku tidak merasa sendirian lagi. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, yang tampak hangus hingga ke ujung jari. Kulit di tangannya mengelupas, memperlihatkan tulang yang tersembunyi di antara daging yang telah terbakar. Pemandangan itu membuatku merinding sekaligus merasa jijik. Aku perlahan mundur, tubuhku mendadak kaku, napasku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadaku. Namun sebelum aku sempat melarikan diri, sesuatu tiba-tiba terjadi. Di belakang anak itu, unit 33 yang awalnya gelap mulai bersinar perlahan. Sebuah titik api kecil muncul di sekitar pintu, menjalar ke dinding dan lantai, membakar semua yang ada di dalamnya. Api itu semakin membesar, mengelilingi sosok itu yang masih berdiri di depan pintu. Namun dia tidak menunjukkan rasa sakit. Dia hanya berdiri di sana, tersenyum dengan senyumannya yang mengerikan. Aku ingin berteriak melihat kejadian itu, tetapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Dalam sekejap api berkobar hebat, melalap seluruh unit 33 yang berada tepat di depanku. Asap hitam pekat memenuhi lorong, membuatku harus menutup hidung karena baunya yang menyengat. Aku tidak bisa mundur ataupun melarikan diri dari kobaran api tersebut. Namun anehnya, api itu tidak menyebar ke unit lain yang berada di sampingnya. Aku hanya bisa menyaksikan anak itu perlahan-lahan terbakar, hingga akhirnya lenyap di balik kobaran api. Saat menyadari betapa mengerikannya kejadian itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk berteriak, melepaskan semua ketakutan yang menyelimuti diriku. Teriakanku menggema di lorong lantai 3 yang sunyi. Setelah itu pandanganku tiba-tiba kabur. Segalanya perlahan berubah menjadi gelap. Aku tidak ingat apapun setelah kejadian tersebut. Ketika tersadar, aku mendapati diriku tergeletak di kamar mandi. Kepalaku terasa berat, dan mataku sulit terbuka. Cahaya matahari yang menembus celah tirai membuatku sadar bahwa hari sudah pagi. Saat melirik jam, aku terkejut karena ternyata sudah jam 10 pagi. Dalam keadaan lemas, aku meraih ponsel dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dari tempatku bekerja. Seharusnya aku panik, tetapi pikiranku terlalu kacau. Kejadian semalam membuat kepalaku pusing. Aku tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan, tetapi semuanya terasa begitu nyata. Setelah sedikit menenangkan diri, aku menelepon atasanku dan meminta maaf. Aku beralasan bahwa aku terjatuh di tangga rusun, sehingga tidak bisa masuk kerja hari ini. Usai menutup telepon, aku duduk di atas kasur, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menelepon Pak Dirman, pemilik unit ini. Mungkin saja dia tahu sesuatu tentang kejadian aneh yang aku alami. Beberapa kali aku mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban. Setengah jam kemudian, barulah Pak Dirman menelepon balik, meminta maaf karena sedang di jalan dan tidak mendengar ponselnya berdering. Awalnya aku ingin langsung menanyakan kejadian tadi malam. Tetapi sebelum sempat bicara, dia lebih dulu berkata, "Pasti Ade mau minta uang sewa dikembalikan," ucapnya dengan nada pasrah. Namun, aku segera menjawab dengan nada berbeda. "Bukan, Pak. Saya hanya ingin tahu tentang lantai 3 ini. Karena semalam saya mengalami kejadian yang tidak mengenakan," ucapku pelan. Hening. Hanya terdengar suara napas berat dari Pak Dirman selama beberapa detik. Sepertinya dia ragu untuk mengatakan sesuatu, hingga akhirnya ia kembali berbicara. "Kalau Ade memang mau keluar, tinggal bilang saja. Saya tidak akan menahan siapapun yang menyewa unit saya. Kalau memang perlu, saya bisa langsung transfer uangnya sekarang. Hanya dipotong untuk beberapa hari yang sudah ditempati." Aku hanya diam dan semakin bingung. Kenapa dia ingin aku segera pergi?
Bahkan dia menawarkan pengembalian uang sewa tanpa perdebatan. Saya masih ingin tinggal di sini, Pak, karena sulit mencari tempat lain dalam waktu singkat. Tapi saya hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di lantai 3 ini? Saya mengalami mimpi buruk yang terasa begitu nyata, dan saya yakin itu ada kaitannya dengan unit di lantai ini. Pak Dirman kembali terdiam, namun kali ini tidak selama sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia hanya berbisik pelan. "Baiklah," ucapnya lembut. "Kita akan bertemu di lantai 1 seperti kemarin. Tapi sebelumnya aku minta maaf. Seandainya setelah aku ceritakan nanti kamu memutuskan untuk keluar, aku hanya bisa menerima dengan pasrah dan mengembalikan uang sewa yang sudah kamu berikan. Aku hanya menjawab bahwa soal keluar atau tidak itu akan kita bahas nanti. Yang pasti kita harus bertemu terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lantai 3 ini." Tak lama kemudian, Pak Dirman menutup telepon tanpa sepatah kata pun, membuat perasaanku semakin bercampur aduk. Apakah dia tahu sesuatu? Mengapa ia terdengar begitu pasrah saat aku menyebut lantai 3? Setelah 1 jam berlalu, akhirnya Pak Dirman datang ke rusun itu. Awalnya aku mengajaknya naik ke lantai 3 agar aku bisa menunjukkan langsung apa yang terjadi di unit tersebut dan di unit 33 yang terletak di depanku. Namun Pak Dirman menolak untuk naik, dan justru mengatakan bahwa dia akan menunggu di warung kopi dekat rumah susun. Aku pun keluar kamar dan mengikuti arahannya. Saat bertemu, wajah Pak Dirman tampak lebih muram dari biasanya. Matanya seolah menghindari tatapanku, dan dia hanya menunduk pelan sambil menyeruput kopi. Aku kembali meyakinkannya bahwa aku tidak akan meninggalkan unit ini. Ku hanya ingin tahu lebih banyak tentang misteri lantai 3 dan segala keanehan di dalamnya. Setelah beberapa kali aku mendesaknya, akhirnya dia mulai bercerita. Dari situlah aku menyadari bahwa lantai 3 itu benar-benar kosong. Tak seorang pun memilih untuk menyewa unit di lantai itu selain aku. Mereka lebih memilih lantai 1 atau 2, bahkan mereka rela pindah ke lantai 4 dan 5 daripada harus tinggal di lantai 3. Alasannya memang cukup kuat, di mana beberapa tahun yang lalu, terjadi kebakaran hebat di rusun ini, tepat di unit 33 yang berada di depan unitku. Saat kebakaran itu melanda, seorang anak bernama Indah terjebak di dalam unit dan tidak mampu keluar. Awalnya warga rusun mengira unit itu kosong, karena kedua orang tuanya sedang bekerja. Namun ketika api melahap seluruh unit, terdengar jeritan dari dalam, dan saat mereka berusaha menolong semuanya sudah terlambat. Pak Dirman hanya menghela napas saat menceritakan hal itu. Sejak saat itu lantai 3 menjadi angker. Penghuni yang tadinya menetap di lantai 3 sering diganggu oleh sosok Indah. Dia seperti anak kecil yang suka mengetuk pintu, bermain hingga berlari di lorong, bahkan muncul di setiap unit yang pernah ia singgahi. Karena itu penghuni memilih pindah ke lantai lain, atau bahkan menjual rusun termasuk aku. Awalnya aku berniat menjual unit itu, tapi kejadian itu membuat unitku susah terjual, jadi aku memutuskan untuk menyewakannya. Namun tak ada penyewa yang lama tinggal, meski aku menawarkan harga murah. Semua segera pergi karena Indah yang sering muncul membuat mereka ketakutan, seperti yang kamu alami semalam. Aku menatapnya dengan perasaan berat. Jantungku berdegup kencang tak mampu berkata apa-apa. Namun dari cerita itu, aku mulai memahami semuanya, dan semua yang terjadi pun terasa masuk akal. Mungkin Indah datang karena dia ingin ditemani, atau mungkin dia tidak menyadari bahwa dirinya sudah bukan manusia lagi. Aku mengangguk pelan. Setelah mendengar cerita Pak Dirman, aku memutuskan untuk tetap menyewa unit itu setidaknya sampai akhir bulan. Aku kembali menempati unit tersebut, dan ketika malam tiba, sosok Indah seperti yang diceritakan Pak Dirman kembali muncul dengan tanda-tanda yang sama. Ia berjalan menyusuri lorong, mengetuk pintu setiap malam, dan menyapa dengan kalimat, "Hai." Aku memilih untuk mengabaikannya meskipun kehadirannya mengganggu. Bahkan saat ia muncul sebagai bayangan di cermin, aku lebih memilih menggunakan cermin kamar mandi pada siang hari, karena menurutku itu lebih aman daripada malam hari. Aku mulai bertahan beberapa malam, dan lambat laun terbiasa dengan langkah Indah di lorong sunyi lantai 3. Namun meskipun aku berusaha mengabaikannya, ketakutanku tidak sepenuhnya hilang.
Aku bertekad bertahan sampai akhir bulan, agar bisa pindah ke tempat baru dan meninggalkan unit yang menyeramkan ini. Sayangnya seiring waktu, gangguan itu membuatku merasa kelelahan secara fisik dan mental. Bahkan hal itu berimbas pada pekerjaanku, karena aku kurang tidur, sehingga aku sering terlambat masuk kantor. Pikiranku seakan terbagi antara pekerjaan dan kejadian aneh di unit itu. Memasuki minggu ketiga, sebuah panggilan dari atasan menjadi alasan bagiku untuk meninggalkan unit ini. Aku dipindahkan ke salah satu kantor cabang dan tanpa ragu aku menerimanya. Setelah aku memberitahukan hal ini kepada Pak Dirman, aku pun meninggalkan unit itu tanpa merasa bersalah. Aku meninggalkan unit tersebut dan tak pernah kembali hingga saat ini.